Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Nurmaidah Maghfirah, dan rekan saya Hanifah Ariyanti Dewi, yang akan menjelaskan teori kepribadian kelompok. Nah, apa itu pengertian dari kepribadian kelompok? Kami akan mengambil menurut Kettle, yaitu teori kepribadian kelompok adalah teori yang menjelaskan berbagai hukum atau aturan terkait yang sifat perilaku, kepribadian, dinamika, kebersamaan, dan kemampuan kelompok. Teori kepribadian kelompok menitik beratkan pada interaksi internal yang ada dalam suatu kelompok dengan berbagai dinamika kepribadian yang menyelimuti para anggota kelompoknya. Nah, latar belakang dari suatu teori kepribadian kelompok yaitu salah satu dari teori sifat yang merupakan salah satu pendekatan utama dalam mengkaji kepribadian manusia. Dalam konteks komunikasi kelompok, teori sifat berperan besar dalam mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Dari segi psikologi komunikasi, yang dimaksud dengan keefektifan kelompok adalah pencapaian tujuan kelompok melalui berbagai tindakan kooperatif. Menurut Joseph Clarence Ross pada tahun 1993, ukuran keefektivitas kelompok sebagian sebuah kelompok yang dinamakan sintalitas atau ciri kepribadian kelompok. Nah, sejarah teori kepribadian kelompok yaitu seorang ahli psikologi kepribadian, Kettle, menggunakan analisis faktor dalam penelitiannya yang terkait berbagai dimensi dasar kepribadian untuk mengembangkan sebuah teori kepribadian. Beralih mengkaji permasalahan psikologi sosial dan menyatakan bahwa metodologi yang ia gunakan untuk menganalisis kepribadian individu dapat diterapkan pada studi kelompok kecil, massa, dan orang-orang sebagai sebuah entitas koheren. Kettle kemudian mengusulkan istilah sintalitas karena menurutnya istilah sintalitas sangat tepat untuk menggambarkan perasaan kebersamaan dan dalam bentuk menyerupai kata-kata personality dan totality. Ia juga menggabungkan konsep kepemimpinan dengan sintalitas untuk melihat pengaruh seseorang terhadap sintalitas kelompok. Nah, asumsi dasar dari teori ini merupakan asal kata dari sinitalitas. Raymond menerangkan bahwa tugas tiap kelompok ada dua, yaitu melaksanakan tugas kelompok dan memastikan agar anggota kelompok yang lain terpelihara perilaku dan moralnya. Kelompok membutuhkan 3 panel, yaitu yang pertama sifat-sifat sintalitas, yang kedua yaitu sifat struktural kelompok, dan yang terakhir sifat populasi. 2 aspek penting pada kelompok yaitu yang pertama eksistensi kelompok tergantung pada kebutuhan individu anggotanya. Yang kedua yaitu kelompok-kelompok biasanya saling tumpang tindih. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Hanifah Ariyanti Dewi. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu tentang konsep teori kepribadian kelompok. Di konsep teori kepribadian kelompok ini ada 2, yaitu tentang dimensi kelompok, dan yang kedua yaitu tentang dimensi kepribadian. Pada dimensi kelompok terdiri dari 3, yaitu sifat populasi, sifat sintalitas, dan karakteristik struktur internal, di mana ketiga dimensi kelompok tersebut saling bergantung satu sama lain. Kemudian, sifat kelompok didefinisikan sebagai karakteristik individu yang dimiliki anggota kelompok.
Kemudian yang kedua yaitu sifat sintalitas. Sifat sintalitas atau sifat perilaku kelompok terdiri dari kepribadian kelompok atau berbagai macam efek yang membuat kelompok bersifat sebuah totalitas. Kemudian yang sifat yang terakhir dari dimensi kelompok yaitu karakteristik struktur internal, di mana struktur internal merujuk pada hubungan antara anggota kelompok dan karakteristik struktur menggambarkan pola organisasi di dalam kelompok. Sintalitas mempresentasikan berbagai atribut anggota kelompok dan memiliki pengaruh penting terhadap cara fungsinya. Kepribadian kelompok hanya dipengaruhi oleh sifat populasi dan struktur internal. Selain itu, kepribadian kelompok juga dipengaruhi oleh variabel budaya. Kemudian konsep kepribadian kelompok selanjutnya yaitu dinamika kepribadian, di mana konsep utama dari teori kepribadian kelompok adalah sinergi. Sinergi adalah jumlah total energi individu yang dibawa ke sebuah kelompok oleh anggotanya. Menurut Kettle, terdapat dua macam kegiatan yang berdampak pada usaha kelompok, yaitu mentary sinergi dan efektivitas sinergi. Di mana mentary sinergi adalah kegiatan yang langsung diarahkan pada upaya pemeliharaan kelompok untuk memastikan kohesi kelompok dan harmoni kelompok. Kemudian efektivitas sinergi adalah kegiatan yang diarahkan langsung pada tujuan kelompok. Berikutnya, review jurnal yang kita ambil yaitu tentang dinamika komunikasi organisasi Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dan pencalonan senator DPD RI dalam tinjauan teori kepribadian kelompok dari Raymond Caldwell. Di sini judulnya yaitu dinamika komunikasi organisasi Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dan pencalonan senator DPD RI dalam tinjauan teori kepribadian kelompok Raymond Caldwell. Kemudian jurnal tersebut merupakan jurnal Mediacom, di mana volume dan halaman jurnal Ilmu Komunikasi volume 3 halaman 1 sampai 12 nomor 1 dan tahunnya pada tahun 2019. Penulisnya Deni Fadila dan reviewnya saya Hanifah Arianti Dewi dan teman saya Nurmaida Magofiro. Kemudian tanggal kami mereview yaitu pada tanggal Rabu 9 November 2022. Tujuan dari jurnal tersebut yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika yang terjadi dalam tubuh persyarikatan Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta selama pemilihan umum 2019 dalam masalah pencalonan senator yang akan menduduki kursi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Adapun objek penelitian yaitu perwakilan kader Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengumpulan datanya yaitu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada perwakilan kader-kader. Kemudian metode penelitian yang digunakan yaitu adalah jenis penelitian pendekatan deskriptif kualitatif. Kemudian hasil dari penelitian yaitu dalam kehidupan bernegara, partisipasi masyarakat dan inspirasi seorang diri diperlukan yang namanya partisipasi dari masyarakat agar setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah tidak salah sasaran dengan harapan tujuan dari berdirinya dapat dicapai dengan hasil semaksimal mungkin. Kemudian bagaimana mungkin masyarakat dapat berpartisipasi jika masyarakat tidak mampu untuk menyalurkan aspirasinya. Oleh karena itu, tertampungnya aspirasi masyarakat sangat menentukan bagaimana nasib sebuah bangsa dalam menjalani hari-harinya dalam bernegara. Jadi aspirasi masyarakat bisa tersalurkan Undang-Undang Dasar 1545 tahun 2001 membentuk sebuah badan yang bernama Dewan Perwakilan Daerah, karena sebelum dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah sudah ada terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat. Kenapa diganti? Karena Dewan Perwakilan Rakyat mengedepankan kepentingan partai politik daripada kepentingan daerah yang sudah memeliharanya. Dan terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah bertujuan untuk memastikan adanya keseimbangan antara daerah di Indonesia dan memastikan sampainya aspirasi dari masyarakat yang ada di daerah ke tingkat pemerintah pusat. Agar tujuannya dari dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah tercapai, maka senator yang diusulkan untuk maju ke Senayan adalah mereka yang merupakan aspirasi dari perwakilan kelompok masyarakat, bukan dari perwakilan politik.
Dikhawatirkan jika sampai masuk ke senator Dewan Perwakilan Daerah adalah Dewan Perwakilan Partai Politik, maka sebelumnya akan terulang kembali karena aspirasi masyarakat tidak disampaikan kembali dan akan lebih mementingkan suara kepentingan partai politik daripada masyarakat daerah yang memilihnya. Untuk itu, agar tidak mengulang kejadian tersebut dalam ranah konstitusi melalui perwakilan daerah diisi oleh kelompok non-partai politik, maka pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui musyawarah pimpinan khusus memutuskan untuk mengirimkan salah satu kader terbaiknya guna duduk sebagai senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengusung nama Aspan Hadikusumo, yang dimana satu kader terbaiknya ini diambil oleh Muhammadiyah dengan pertimbangan bukan organisasi partai politik namun dilarang boleh anti politik. Melalui Dewan Perwakilan Daerah yang memang seharusnya diisi perwakilan masyarakat, langkah yang tepat karena Muhammadiyah sendiri merupakan organisasi kemasyarakatan berbasis agama bukan politik. Maka dari itu, sempat ada dinamika dalam proses pemunculan nama oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta karena masih ada calon anggota partai politik untuk maju sebagai calon senator Dewan Perwakilan Daerah dan ingin mengambil suara kader Muhammadiyah. Akan tetapi keputusan itu sudah bulat agar tidak terjadi cekcok lagi antara organisasi masyarakat dan partai politik agar guna suara aspirasi masyarakat tersampaikan, tidak ada lagi mementingkan partai politik saja. Melalui berbagai dinamika yang telah terjadi, maka teori kepribadian kelompok menitik beratkan pada interaksi internal yang ada dalam satu kelompok dengan berbagai dinamika kepribadian yang menyelimuti para anggota kelompoknya. Cara lebih sederhana dapat dipahami bahwa perbedaan individu yang ada dalam suatu kelompok mulai dari usia, latar belakang hingga karakteristik yang berbeda otomatis akan menjadi kepribadian dan wajah kelompok. Keberadaan mereka yang berbeda dalam sebuah kelompok yang sama akan terpadu menjadi satu atas nama kelompok. Tugas setiap anggota kelompok yaitu melaksanakan tugas kelompok baik yang memang dibebankan khusus padanya ataupun tugas tersebut merupakan besar kelompok yang harus dipikul demi tercapainya tugas kelompok. Berikutnya, memastikan agar anggota kelompok lain terpelihara perilakunya dan moralnya hingga tidak satupun anggota kelompok yang membahayakan keberlangsungan dari dalam kelompok. Kemudian kesimpulannya yaitu Muhammadiyah masih harus meningkatkan kesadaran politik kader-kadernya agar lebih jeli dalam melihat situasi yang bersifat politis. Meski begitu, telah terbangun budaya organisasi yang sangat baik dalam diri kader-kader organik Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Budaya itu perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar keharmonisan dalam tubuh Muhammadiyah senantiasa terjaga dengan baik. Itulah review jurnal dari kelompok kami. Kemudian kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu teori kepribadian kelompok merupakan studi yang mengenai interaksi kelompok pada basis dimensi kelompok dan dinamika kepribadian. Banyak dari sinergi atau energi kelompok yang harus dicurahkan ke arah pemeliharaan keselarasan dan keterpaduan kelompok. Konsep kunci dari teori ini adalah sinergi. Jika individu-individu semakin memiliki kesamaan sikap, maka akan semakin berkurang pula kebutuhan pada energi interistik, sehingga energi pemeliharaan kelompok menjadi semakin besar. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun sikap baik disengaja ataupun tidak disengaja. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.